Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita semua berkumpul dalam acara kelas ekspor impor episode ke-17 yang pada kesempatan kali ini akan mengambil tema barang larangan dan pembatasan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Subarja, saya Widya Iswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaraan yang saat ini bertugas di Balai Diklat Keuangan Manado. Saya ditugaskan untuk memandu acara pada hari ini hingga selesai. Sobat Eksim kelas ekspor impor yang merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk mencetak pada eksportir dan importir. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk bukti nyata Kanwil DJBC Sulbaktara dan BDK Manado dalam memfasilitasi masyarakat yang tertarik pada bidang ekspor impor. Untuk lancarnya acara pada kesempatan kali ini, marilah Bapak Ibu kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, Sobat Eksim yang berbahagia, kita sudah melihat video tadi. Bahwasanya memang ekspor impor ini tentu merupakan sebuah peluang kesempatan besar bagi kita semuanya yang memang melaksanakan bisnis di dalamnya. Tetapi Bapak Ibu, ternyata dalam ekspor impor itu ternyata kan ada yang dilarang, ada yang dibatasi Bapak Ibu ya. Jadi tidak semuanya boleh diekspor, boleh diimpor. Kita selama ini juga sering mendengar berita, ada tiba-tiba petugas bea cukai melaksanakan penangkapan, ada impor baju bekas. Kalau di Manado namanya cabo kalau nggak salah ya. Nah, apakah ini termasuk memang betul tidak boleh diimpor? Nah, Bapak Ibu, supaya jelas, mari kita ikuti acara kelas Eksim pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan acara ini, nanti apabila Bapak Ibu ingin bertanya, dapat Bapak Ibu sampaikan secara langsung melalui chatbox yang ada di Zoom kepada narasumber di sesi ini. Kemudian juga dapat Bapak Ibu menuliskannya di link Slido yang sudah dibagikan di Linktree Yumas BC Sulbaktara. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir dua narasumber yang berasal dari para pegawai, pejabat di lingkungan Bea Cukai Kanwil Manado. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Kosasi yang hadir pada kesempatan kali ini. Beliau adalah merupakan Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Sulbaktara. Bapak Ahmad Kosasi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Subarja, selamat pagi Sobat Eksim. Gimana Pak, sehat kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Bapak asli mana sih? Saya dari Palembang Pak. Dari Palembang. Siap. Wah, Palembang itu berarti Sumatera gitu ya Pak ya? Siap, Sumatera. Sudah pernah bertugas kemana saja Pak selama di Bea Cukai? Saya pertama di Ambon, kemudian Jakarta, Purwakarta, dan ke Manado. Wah, berarti sudah
jauh juga melanglang Indonesia gitu. Terima kasih Pak Ahmad Kosasih yang sudah meluangkan masa pada kelas ini. Kemudian yang kedua, narasumber kita adalah Bapak Abdul Hamid. Beliau adalah Kasih Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Manado. Selamat pagi Pak Abdul Hamid. Pagi Pak Subarja, selamat pagi Sobat Eksim semua, semoga sehat-sehat semuanya ya. Sehat. Kalau Bapak dari mana Pak Abdul Hamid? Kebetulan saya dari Kediri Pak. Dari Kediri. Kediri itu berarti dari Jawa Timur Jawa Pak. Timur Kota ya Pak. Tahu. Kota Tahu. Wah, kalau di Manado ada juga tahu gitu. Sudah bertugas kemana saja Pak Abdul Hamid? Kalau tugas sih Pak, ini di Sulawesi Utara ini saya sudah yang kedua nih ya. Dulu pertama ke Bitung, terus saya habis dari Bitung ke Cengkareng, habis Cengkareng saya ke Perak, ke Gresik, balik lagi Pak, sekarang di Manado. Wah, berarti juga sudah lumayan juga melanglang buana. Siap-siap. Ya, terima kasih Pak Ahmad Kosasih dan Abdul Hamid. Wah, Sobat Eksim yang berbahagia, pada kesempatan kali ini topik kita adalah barang lartas. Tadi sudah ada overview sedikit terkait apa sih yang merupakan lartas gitu kan. Nah, tapi sebelum itu kita akan bertanya dulu kepada para narasumber tersebut. Mengapa sih ada lartas? Tentunya dimulai dari konsep kepabeanan. Walaupun mungkin di awal-awal sudah disinggung Bapak Ibu ya, tetapi kita akan minta lagi penjelasan yang lebih konkret kepada para narasumber kita. Nah, saya ingin bertanya kepada para narasumber, apa sih konsep kepabeanan tersebut sih Pak? Monggo silakan Pak, mau Pak Ahmad maupun Pak Abdul Hamid. Siap. Terima kasih Pak Barja pertanyaannya. Sebenarnya untuk konsep kepabeanan ini sudah disinggung mungkin di episode-episode sebelumnya kan tentang pengenalan bea cukai. Itu konsep kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lah. Di pengawasan ini tanda saya pertegas karena di sinilah nanti ada lartas Pak. Atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Untuk pemungutan kayaknya sudah diajarkan juga kemarin cara-cara penghitungan kan seperti itu. Itu ya Pak konsep kepabeanan. Ya, jadi di konsep kepabeanan itu ternyata harus diawasi dan dipungut, kayaknya ada pungut-pungutan gitu ya Pak ya. Betul iya. Pak. Betul. Sebenarnya gimana sih kalau terkait dengan pengawasan itu seperti apa sih Pak gambaran besarnya? Jadi untuk pengawasannya sendiri sebenarnya kalau seperti kita tahu di konsep awalnya bahwa barang impor itu sudah dianggap barang impor ketika dia sudah memasuki daerah pabean. Dan kemudian untuk konsep ekspornya adalah ketika dia berada di sarana pengangkut yang akan keluar daerah pabean dianggap sebagai barang ekspor. Kemudian atas barang impor dan ekspor ini, kalau barang impor pasti ada tagihan, walaupun mungkin biaya masuknya 0, tapi pasti ada terkait PDRI-nya, itu pajak dalam rangka impor, baik itu PPN, PPH, dan sebagainya. Nah, dan sedangkan untuk beberapa item barang, itu terkena biaya keluar. Nah, terkait untuk secara umum, kita pengamanan keuangan negara. Itu untuk konsep pengawasannya. Sedangkan untuk lartas mungkin terkait barang-barang yang membahayakan masyarakat, terkait dan membahayakan ekonomi seperti itu. Siap. Iya, Pak. Berarti kalau barang itu kalau sudah masuk gitu ya, itu baru namanya impor gitu ya. Kalau baru dibatas gimana tuh Pak? Diimpor itu kalau kita bilang diimpor untuk dipakai ya berarti sudah diselesaikan Pak, sudah diselesaikan. Kalau masih di batas itu ya di perbatasan, misalkan masuk di kawasan pabean, ya itu berarti masih belum selesai lah. Memang untuk diimpor, tapi udah masuk ke kawasan pabean tapi belum selesai gitu Pak. Belum selesai. Belum selesai lah. Nah untuk penyelesaiannya itu makanya ada dua tadi yang saya jelaskan. Ada kita mekanismenya harus melalui pengawasan sama pemungutan. Pengawasan bisa termasuk dengan lartasnya itu, walaupun pengawasan yang lain itu bisa ada bongkar yang seperti bongkar timbun Pak Kosasih tadi. Tapi kita juga ada pengawasan terkait lartas sama pemungutan tadi gitu Pak. Nah sebenarnya ini saya jelaskan sekalian Pak ya sambil ini terkait dengan pengawasan itu kita terkaitnya ada dua.
terkait dalam pelaksanaan misi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu ada 4 itu, yang trade facilitation, industrial assistant, revenue collector, sama community protector. Itu pakai 2 skema. Yang pertama yaitu dengan tarif barier. Tarif barier yaitu ya terkait dengan itu Pak, pengenaan pungutan, biaya masuk PDRI, biaya masuk sendiri, ada biaya masuk anti dumping, biaya masuk safeguard dan lain-lain. Nah, yang kedua non tarif barier. Ini terkait dengan perizinan. Perizinan inilah yang akan kita bahas, akan kita dalami di episode ini, episode ke-17. Infonya ini episode terakhir Pak ya. Padahal saya sama Pak Kosase ini baru pertama ini. Mungkin Pak Berja juga kali ya. Iya, betul. Ini jadi edisi pamungkas. Tapi bukan berarti nanti setelah ini tidak ada edisi Bea Cukai lagi, Pak. Karena memang ternyata animo daripada para pelaku usaha masyarakat di BDK Manado ini sangat harap sekali. Mereka inginnya menjadi para eksportir, para importir gitu, Pak. Biar ya tambah hebat lah gitu kan. Betul Pak. Untuk kemajuan Sulut mudah-mudahan Iya. sih banyak. Amin Pak. Ya, ini juga mungkin bagian dari wujudnya terkait peran sebagai trade facilitator ya, mungkin ya dengan kelas ekspor impor ini seperti itu Pak. Iya. Ya memang harus saling dukung mendukung Pak. Oh Bapak tadi sebut terkait dengan daerah kepabeanan. Nah, walaupun mungkin juga sudah disinggung-singgung, apa sih Pak itu daerah kepabeanan itu sebenarnya? Daerah pabean itu secara pasal secara undang-undang disebut sebagai wilayah Republik Indonesia, meliputi darat, laut, dan udara, termasuk di sebagian tempat-tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen. Itu dianggap tempat pengawasan wewenang bea dan cukai, itu meliputi wilayah tersebut. Tapi secara prakteknya, seperti tadi ada di film profilnya, di profil video, bahwa kita cuma punya 104 kantor pelayanan. Dan mengingat kita negara archipelago, 17.000 pulau, katanya ada 17.000, ada 15.000, kita tidak bisa menempatkan kita di sepanjang garis pantai kan. Jadi makanya di pasal 5 kita disebutkan bahwa penyelesaian prosedur kepabeanan itu ada di kantor atau di kawasan pabean, di kantor pengawasan pabean, seperti itu. Ya berarti luas ya Pak ya, luas daerah kepabeanan itu. Memang karena luasnya itu ya nggak bisa di setiap pinggir terus pegawai bea cukai baris gitu ya. Baris. Berarti masih ada ini dong Pak. Kan sering kita dengar ada penyelundup gitu. Berarti kan bisa masuk ke wilayah Indonesia tanpa diketahui gitu ya Pak. Bisa jadi itu Pak. Bisa jadi karena ya keterbatasan yang disampaikan Pak Kosase, keterbatasan SDM, wilayah archipelago itu ya nggak mungkin yang tadi Bapak singgung juga, pegawai ditempatkan di sepanjang pantai sepanjang itu kan nggak mungkin juga kan seperti itu. Dan tidak dibangun benteng itu ya Pak. Kalau di game-game itu kan kita bangun benteng gitu kan, benteng berkeliling gitu, sehingga kan nggak bisa masuk itu, semut pun nggak bisa masuk. Bapaknya ternyata suka main Rise of Empire kayaknya. Saya tahu ini. Secara ini kita punya mitigasi resiko terkait di mana tempat yang rawan atau tidak. Untuk di Sulbaktara sendiri kita punya pangkalan sarana operasi satu di Pantoloan yang punya 5 buah kapal patroli yang secara teratur patroli di sekitar perairan utara yang perbatasan antara Malaysia dan Filipina itu kita rutin. Jadi ya untuk sementara ya mitigasi resikonya seperti itu. Tapi kalau sesuai itu tadi ya dengan berapa jumlah pegawai kita sekarang? 13.000. Dengan jumlah pulau aja masih kalah. Satu orang satu pulau aja masih belum cukup. Gimana satu orang mengawasi satu pulau ya Pak ya? Satu pulau luasnya se-Jakarta keliling gitu ya Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Nah, terkait dengan kepabeanan ini kan ada pengawasan dan pemungutan gitu ya Pak ya, tadi disampaikan. Betul Pak. Nah, kalau terkait dengan pungut memungut itu kan tentunya apa sih yang dipungut? Tadi kan ada bea masuk, bea keluar tadi yang disampaikan. Nah, kalau di Sulbaktara itu sebenarnya gede nggak sih Pak? Yang masuk, yang keluar gitu loh. Siap Pak. Untuk di Sulbaktara sendiri Pak, karena saya di KPPJ Manado itu justru kalau di sini yang kaitannya dengan cukai Pak, penerimaan negara di Manado itu yang paling banyak dari sektor cukai minuman mengandung etil alkohol. Kalau importasi ada importasi dari industri ya, industri itu dari PT Kons itu, PT Semen itu ya, PT Semen sampai PT Kamindo gitu.
itu ada. Terus ada juga yang via bandara bawa penumpang, itu juga kadang-kadang ada barang yang bawaannya melebihi yang batas dibebaskan $500 per orang, itu kita pungut, itu ada. Biaya masuk plus PDRI Pak, yang jelas biaya masuk kita bicara pungut tuh ya pungut biaya masuk plus PDRI kan seperti itu. Justru malah biaya masuknya sering nol Pak, PDRI yang ada kan gitu. Seperti Pak Kosasi tadi jelaskan, dulu ada kantor pos, sekarang udah nggak ada Pak, kantor pos sekarang udah dipusatkan di Pasar Baru di Jakarta. Terus ada, kalau di Sulbaktara ini ada yang biaya keluar tuh contohnya di Bitung Pak, mengenai ekspor CPO dan turunannya itu. Minyak itu Pak, minyak kelapa sawit yang kemarin sempat itu agak-agak rame itu. Nah itu untuk CPO dan turunannya itu banyak yang dikenakan biaya keluar atas ekspornya. Itu juga ini di Sulbaktara ada. Mungkin Pak Kosasi ada tambahan lain? Untuk Sulbaktara sendiri untuk target bea masuknya kita lumayan sih untuk ukuran. Sulbaktara yang terdiri dari 3 provinsi Pak, Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Jadi kita targetnya kemarin 1,2 triliun untuk bea masuk. Alhamdulillah ini sudah tercapai jadi 1,7. Dan untuk bea keluarnya sekitar di angka 457 dan tercapai 457 miliar dan tercapai 495. Alhamdulillah sudah tercapai. Lebih Pak, lebih target tuh. Alhamdulillah lebih. Waduh, bahagia. Terus kalau lebih target itu kira-kira untungnya untuk kita apa sih Pak gitu? Ya kita dikasih amanah melaksanakan tugas, bisa mencapai tugas yang itu bahkan lebih, ya kita bangga lah Pak, seperti itu sih. Ya bangga lah, itu pengabdian untuk bangga gitu ya Pak ya. negara. Tepuk tangan untuk target yang sudah dipenuhi oleh Kanwil DJPC Manado. Kemarin juga baru ada seminar tuh Pak. Dari seminar yang isinya pengarahan dari Direktur Jenderal Pembiayaan gitu ya. Beliau menyampaikan Bapak Ibu semuanya, mungkin kabar gembira juga untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau dunia ini sekarang sedang ibaratnya tidak baik-baik saja kondisinya, di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja, ternyata kondisi daripada uang negara itu saat ini malah sedang surplus Bapak Ibu. Malah sedang surplusnya sampai 60 triliun Bapak Ibu. Nah, biasanya kita kalau di kuartal-kuartal akhir ini biasanya minus, Pak. Nah, tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Bapak Ibu dari Bea Cukai, ternyata juga target tercapai. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait dengan barang lartas. Tadi sudah disampaikan bahwasanya memang topik kita pada kesempatan ini adalah barang lartas. Utamanya tadi terkait dengan penekanan terhadap perizinan. Tentu dalam pelaksanaan pembatasan, kemudian pelarangan terhadap barang-barang yang masuk ataupun keluar, itu tentu ada aturan-aturan yang mendasarinya ya Pak ya. Mungkin bisa Bapak jelaskan aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam proses ekspor impor tadi Pak. Monggo silakan. Siapa? Nanti saya akan menjelaskan keterkaitan dengan Undang-Undang Ciptaker, mungkin yang Undang-Undang tentang Undang-Undang Kepabeanan nanti Pak Kosasih ya. Terkait dengan pengawasan nih Pak, perizinan itu ada dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker ya. Itu dijelaskan untuk pengendalian perdagangan luar negeri itu meliputi perizinan berusaha atau persetujuan, standar dan pelarangan dan pembatasan. Nah, ini yang kita fokus di sini ya. Dijelaskan juga barang dilarang, alasan larangan impor atau ekspor itu untuk satu melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, moral masyarakat. Nah, dulu sempat sih ramai kita bahas kayak moral masyarakat ini Pak ya. Kayak pemasukan alat-alat kayak sex toys, kayak video-video pun lah itu. Makanya sekarang diatur di Undang-Undang Ciptaker. Dulu itu belum ada dasarnya, sekarang kan kita bisa tegak aja Pak. Dulu kan nggak ada dasarnya, ya itu kan merusak moral masyarakat seperti itu. Terus selain itu melindungi hak kekayaan intelektual, terus melindungi kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup, seperti itu. Terus juga untuk konsep barang untuk yang dilarang Pak ya, konsep dilarang. Kalau yang dibatasi atau pembatasan itu untuk misalkan barang ekspor meliputi menjamin kebutuhan dalam negeri, kayak kemarin ada sempat ramai minyak
goreng itu loh Pak, minyak goreng itu kan kebetulan dalam negeri sendiri kurang mahal malah diekspor lah kayak gitu. Makanya dibatasi kemarin harus ada persyaratan lah harus ini diatur untuk melindungi kelestarian alam. Ya ini kalau misalkan kita tidak membatasi bisa jadi hutan sudah habis semua Pak nanti Pak, seperti itulah konsepnya seperti itu. Terus selain itu meningkatkan nilai tambah bahan mentah. Jadi kalau pengolahan bahan di sini sendiri boleh diekspor, tidak boleh bahan yang core, yang raw itu, yang raw material nggak boleh. Paling nggak kayak nikel itu harus ada pengolahan baru diekspor. Tujuannya apa ya? Ada investasi mungkin seperti itu sih, ada tenaga kerja di sini kan ada pengerjaan seperti itu. Itu konsep pembatasan. Selain itu menjaga stabilitas komoditas di dalam negeri, sama lah konsepnya kayak minyak itu, minyak goreng tadi. Kalau misalkan diekspor harga di luar lebih tinggi, orang diekspor semua malah di dalam negeri nggak kebagian Pak. Nanti harganya bisa ini kan kasihan juga masyarakat. Padahal sini penghasil komoditas CPO kan seperti itu. Terus itu terkait dengan alasan pembatasan ekspor. Kalau mengenai alasan pembatasan impor, yaitu melindungi industri dalam negeri. Ya, kenapa industri dalam negeri? Misalkan di sini kan banyak pabrik tekstil yang notabene itu adalah padat karya lah kan seperti itu. Ya kalau misalkan tekstil itu diimpor nggak tanpa diatur, tanpa dibatasi, yang kita bicara baru ya, ini kita bicara tekstil baju baru lah, bahwa produk tekstil yang baju baru. Ya bisa jadi itu industri dalam negeri nanti bisa tebal Pak, bisa berhenti itu, otomatis kan PHK karena seperti itu. Makanya salah satu konsepnya itu seperti itu untuk pembatasan impor. Terus menjaga neraca perdagangan. Ya kalau kita impor itu kan otomatis devisa keluar kan Pak. Kalau ekspor kan devisa masuk kan seperti itu. Yaitu menjaga stabilitas neraca itu sebagai salah satu konsep dari itu pembatasan impor itu tadi, larangan dan pembatasan itu kalau berdasarkan Undang-Undang Ciptaker. Mungkin kalau Undang-Undang Kepabeanan Mas Kosasih bisa menjelaskan. Siap. Eh, dari Undang-Undang Kepabeanan sendiri kita ke pasal 53 di mana importer eksportir itu harus memberitahukan secara benar. Jadi ini sebenarnya agak sensitif juga karena kadang-kadang saya sering ketemu juga orang yang secara tidak sengaja tidak memberitahukan secara salah. Ini kan kita mau bicara PIB atau PB yang kita mendeklarasikan ini barangnya apa, masuk kemana, itu kan diberitahukan. Ketika itu sering kedapatan bahwa atas barang tersebut tidak sesuai yang diberitahukan, bahkan masuk ke lartas, masuk ke area lartas. Jadi ya itu yang sekarang sering terjadi permasalahan karena atas barang tersebut sesuai pasal 53 ayat 4 bahwa barang yang tidak diberitahukan dan masuk ke dalam kategori lartas akan dijadikan barang dikuasai negara atau ditegah oleh unit pengawasan di kantor masing-masing. Kemudian kalau misalnya atas barang tersebut untuk importasi, misalnya sudah diberitahukan sudah benar dan masuk ke kategori barang larangan pembatasan, atas permintaan importir bisa direekspor kembali, kemudian bisa dimusnahkan atau apa satu lagi Mas? Atau sesuai peraturan perundangan yang lain. Seperti itu. Dari saya seperti itu. Ya, terima kasih. Tadi disebut-sebut masalah minyak goreng kemarin pernah ini ya menggema gitu. Jadi apakah memang di Manado ini juga termasuk pengekspor minyak goreng ya? Izin Pak, kalau di Manado kita sendiri kan kantor tuh kan ada di Sulbakterai, kantor Bea Cukai, ada kantor Bea Cukai Manado. Di Sulawesi Utara Pak ya, di Sulawesi Utara itu ada kantor pelayanan Bea Cukai Manado sama kantor pelayanan Bea Cukai Bitung. Kebetulan yang perminyakan itu Pak, minyak goreng itu ada di Bitung. Ya itu kan ada produk apa multinapa, kita nggak usah sebut merek lah. Ada lah yang ekspor dari sana. Kalau di Manado sendiri nggak ada Pak ekspor minyak goreng itu. Tapi kan kemarin dengan begitu ada kenaikan yang luar biasa, terus karena mungkin harga di luar negeri itu yang menarik, makanya kalau kemarin nggak dibatasi, nggak ada istilahnya peraturan-peraturan terkait itu untuk pembatasan itu nggak dikeluarkan, kan sempat dilarang juga kan kemarin sempat berhenti itu, ya bisa jadi tuh mungkin minyak goreng dalam negeri habis tuh Pak di sana, nah, orang sini malah nggak bisa pakai minyak nanti kan seperti itu. Tujuannya seperti itu sih Pak. Dan waktu itu Bea Cukai memang ini ya, memang menyetop atau melarang kalau ada ekspor minyak bumi gitu, minyak goreng gitu ya Pak ya?
Betul Pak, kita ini kan dititipi Pak, kita itu instansi yang dititipi. Terkait Lartas ini semua itu kan produknya dari kementerian lembaga terkait Pak, yang dititipkan ke kita, nanti berdasarkan PMK 141 itu ya mengenai Lartas itu, tata caranya nanti. Jadi titipan itulah yang harus kita laksanakan, seperti itu Pak. Jadi kementerian lain itu menitipkan karena kita kan menjaga border tuh Pak. Nah dititipkan, yang kita titipkan ya harus kita laksanakan, kan seperti itu Pak. Iya. Nah, kan begitu banyak ya Pak ya, memang ternyata barang-barang yang harus diawasi, dibatasi, juga kadang-kadang memang yang dilarang. Tadi belum digolong-golongkan mungkin kayaknya. Kalau masing-masing satu per biji itu kan banyak ya. Jadi mungkin ada penggolongan-penggolongan kali ya Pak dalam barang-barang apa sih yang masuk Lartas itu? Ada sih Pak, ada. Kita yang Lartas itu kan larangan dan pembatasan Pak ya. Kalau misalkan komoditinya sebagian besar sudah diatur lah. Ini ngatur kan kementerian dari rata-rata Kementerian Perdagangan Pak. Untuk apa penggolongan barang Lartas itu secara umum dulu, kita bicara secara umum dulu konsepnya itu barang impor itu ada yang bebas dari Lartas. Berarti misalkan dia impor bebas itu apa ya? Buku lah, buku yang buku pengetahuan, buku itu ada sih dari izin, cuma dulu sekarang post border yang bebas gak ada Lartas banyak sih Pak, contohnya cuma Masih Jadi sangat ada banyak. barang yang sebenarnya tidak masuk Lartas, ada yang masuk Lartas itu ya Pak ya, penggolongannya. Gitu. seperti itu. Jadi nggak semua barang itu kena Lartas Pak, ada barang yang tidak kena Lartas. Biasanya kalau mikir ini banyak, cuma begini kok jadi blank saya Pak. Nah, ada barang yang dibatasi, terus juga ada barang yang dilarang, kan seperti itu. Sebenarnya di buku sendiri Pak, buku-buku media cetak ini sendiri dulu memang ada peraturan dari Kejaksaan Agung nggak salah yang itu. Cuma sekarang tuh karena kita kan ngacunya pada PMK Pak. Aturan itu kalau nggak salah tidak disampaikan ke PMK, jadi kita nggak ngawasi. Kalau kita cek di itu kemarin udah diajarin juga di episode-episode sebelumnya, di NSW itu bisa ngecek lah. Misalkan HSN Hukum 49 berapa itu kan, kita cek, Lartasnya nggak ada di situ. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Terus ada barang yang dibatasi, ya dibatasi baik impor maupun ekspor, ada barang yang dibatasi. Contoh misalkan yang dibatasi ya produk tekstil kayak seperti ini Pak. Itu kalau di los-losan ya mungkin karena kita kalah biaya produksi, bisa jadi sini banjir kalau nggak dibatasi kan gitu, malah industri tekstil di dalam negeri bisa kolap kan seperti itu. Ada barang yang dilarang. Nah, nanti contoh barang yang dilarang itu yang tadi Pak Subarja sebut dari awal di pembukaan lagi. Itu yang kalau di sini namanya cabuk itu Pak, barang baju bekas itu kan barang larangan itu harusnya. Seperti itu. Itu mungkin untuk penjelasan mengenai cabuk di sini di Sulbaktara sebenarnya beberapa kali ada menindak Pak yang dari luar negeri itu. Mungkin Pak Kosasi kan dari seksi penyidikan itu mungkin lebih paham, mungkin bisa menambahkan. Kalau untuk cabut atau pakaian bekas itu kan sudah di Permendak nomor 18 tahun 2021 yang di paling baru itu juga sudah termasuk HS-nya pun sebagai pakaian bekas atau karung bekas Mas ya. Itu dilarang untuk diimpor. Itu kan karena fokusnya karena kesehatan. Kan kita nggak tahu itu punya siapa, yang pakai siapa, itu kan kita tahu. Dan berdasarkan penelitian dari Kementerian Perdagangan sendiri itu memang berbakteri. Makanya kan saya juga dulu kalau nggak salah itu setiap mau beli itu pasti direbus kan. Mungkin Bapak pernah ini direbus dulu untuk ngilangin bakterinya karena memang itu kita nggak tahu penyakitnya seperti apa. Dan kedua itu merusak seperti tadi kayak tekstil yang baru aja kita kasih BMTP atau bahkan dibatasi karena takut merusak usaha tekstil dalam negeri kan. Apalagi cabul, Bapak bayangin kan, misalnya yang bermerek harganya cuma 10.000 gimana mau bersaing. Itu sih seperti itu. Jadi ya mungkin ini sekalian aja mumpung ada sobat-sobat Eksim bahwa ya seperti tadi ada sisi kesehatannya, ada sisi membantu melindungi industri dalam negeri, ya jangan lagi beli cabuk seperti itu sih. Siap. Ya, cabuk itu ya, baju bekas. Kadang-kadang orang, wah ini pakai merek luar negeri gitu ya. Jadi seneng gitu. Ternyata banyak keburukan-keburukannya ya. Itu yang harus disadari oleh teman-teman, sobat Eksim yang berbahagia. Nah, sobat Eksim yang berbahagia, kami tunggu
pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini biar para narasumber nih yang memang mereka berkompeten di bidangnya untuk bisa menyampaikan unek-uneknya Bapak Ibu semuanya biar tuntas gitu loh. Kalau mau ekspor impor, mana yang dilarang, mana yang dibatasi, monggo silahkan. Kemudian diajukan, ditulis, di Slido boleh, di chat Zoom boleh, raise hand juga boleh. Kami persilahkan. Ini ada Pak Irza Safrial dari Nusir. Sudah hadir. Terima kasih Pak Irza Safrial. Gitu. Juga kepada para peserta yang lainnya ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Silakan Bapak Ibu. Ada dari BNN. Nah, ini ada teman dari BNN. Dengan Ibu siapa ini? Kabupaten Kuantan. Boleh open mic, Bu? Dari BNN Kuantan, halo. Ibu. Belum ada suaranya. Atau Ibu Yuli Lutfiah yang kelihatan menghadap kamera. Ibu Yuli? Aduh, di on, ya Bu? Ya siap Pak. Ibu dari mana Bu? Bu Yuli Lutfiah? Dari Palembang Pak. Wah, dari Palembang Pak Ahmad. Ibu dari unit instansi atau dari pelaku ekspor impor? Oh, dari instansi pemerintah Pak. Oh, dari mana Bu? Dari BPK Pak. Dari BPK. Ibu sudah mengikuti dari awal kelas ini, Bu? Bu Yuli? Alhamdulillah, Pak. Waduh. Ya, terima kasih Bu Yuli. Bu Yuli ada yang mau ditanyakan? Kayaknya belum, Pak. Kami menyimak aja, Pak. Oh, menyimak. Oh, Pak, tadi disebut pas di awal-awal ya, walaupun agak mundur ke belakang, kalau ada misalnya nih ada orang dari luar negeri masuk ke Indonesia gitu kan, pulanglah gitu kan. Tadi kan dibatasi ya, bawanya boleh berapa itu. Tadi kalau nggak salah nyebut nominal gitu Pak. Biar ingat lagi, saya soalnya nanti khawatir teman-teman kalau pulang dari luar negeri itu kan, masuk ke Indonesia ternyata lebih, nanti diapain barangnya gitu kan. Silakan Pak. Siap-siap. Sebenarnya ini kan untuk barang penumpang itu mungkin sudah dijelaskan di episode sebelumnya ya. Mungkin kalau yang belum, yang dulu nggak ngikuti itu mungkin untuk pembatasan saat ini untuk barang penumpang itu barang bahan penumpang $500 per penumpang. Itu kan barang kalau barang-barang yang seperti misalkan ya barang oleh-oleh lah seperti itu Pak 500. Kalau di atas 500 ya selebihnya kita akan kenakan pungutan itu Pak. Ya, kita bicara pungutan tadi biar masuk plus PDRI. Selain itu juga ada pembatasan di barang penumpang itu Pak. Misal bahwa minuman mengandung etil alkohol itu 2,25 liter sekarang kan. Jadi kalau lebih dari itu ya kita harus musnahkan seperti itu Pak. Terus misalkan bahwa rokok itu maksimal satu slop, nah itu satu slop, nah seperti itu. HP, misalkan HP kita bawa untuk barang penumpang tuh maksimal 2 pieces. Boleh 2 pieces itu bukan berarti boleh terus nggak bayar apa-apa ya. Tapi kalau harganya misalkan 2 pieces boleh, kalau 3 pieces kita tegak 1. Kalau 2 pieces boleh, tapi harus diselesaikan. Kalau harganya di atas $500 ya dibayar tuh biar masuk plus PDRI-nya. Kalau enggak juga nggak akan aktif emailnya itu nanti kan seperti itu. Itu ya Pak. Batasannya utamanya di harganya ya Pak, nominal harganya bukan di. Jadi setiap penumpang punya jatah $500 nilai barang yang dibawanya. Seperti itu. Nah, saya tambahkan juga tadi untuk batasan-batasan seperti minuman etil alkohol, kemudian rokok, kemudian barang-barang lain mungkin yang seperti tadi sex toy itu tindak lanjutnya adalah itu kan termasuk barang lartas. Ya. Itu tindak lanjutnya adalah di BDN dan mungkin nggak tahu kita ada fotonya dokumentasi terakhir. Itu akhirnya nanti ditujukan untuk dimusnahkan. Mungkin Manado terakhir kapan? Tahun lalu ya? Pemusnahan Manado itu yang dari Manado sendiri terakhir ya kalau nggak 2020 atau 2021 lupa 2021 saya. Terakhir jadi atas barang tersebut ketika yang apa yang dilarang atau dibatasi ketika sudah
jadi barang milik negara itu biasanya ditujukan untuk dimusnahkan, seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau dari luar negeri jangan bawa barang banyak-banyak gitu kan, ada batasannya. Ada yang barang-barang juga yang dibatasi dan juga dilarang. Nah, saya lihat di Zoom tadi ada yang raise hand. Kami persilahkan Mbak, dengan siapa yang raise hand? Silahkan. Ibu Isti. Silahkan Bu Isti. Silahkan open mic dan videonya. Silahkan Bu Isti. Selamat pagi. Agak kurang jelas suaranya. Suaranya putus-putus. Selamat pagi. Terdengar kan suaranya, Pak? Ya, terdengar. Sekarang terdengar, Bu. Baik. Kami dari UMKM ya, Pak. Kepengen sekarang ini. UMKM mana, Bu? UMKM daerah Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Pesertanya ada dari Jawa Barat, Pak. Halo. Seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Ya, Bu Isti, Jawa Baratnya dari mana, Bu? Ya. Jangan-jangan Bogor. Dari sekitar Bogor sama ini, Pak. Sukabumi, Pak. Oh, daerah Bogor dan Sukabumi. Ya, Ibu. Silahkan, Bu. Yang ditanyakan apa, Bu? Ya, UMKM itu kan sekarang boleh ekspor, Pak. Kemudian kan harus ada legalitasnya untuk PT, Pak. Kemudian PT itu kan harus ada izin-izin untuk ekspor. Nah, baru kami ini baru memperdalami NIB-nya sudah dibuatkan dari pendamping. Kemudian kepengen UMKM itu masuk ekspor gitu dengan modalkan NIB. Itu bagaimana persyaratannya untuk bisa mengekspor hasil UMKM tersebut. Kemudian hasil bumi dari kami itu memang cukup bagus, mulai dari rempah sampai ke pertanian. Nah, itu. Ya, Ibu. Jadi garis besarnya pertanyaan Ibu ya, Bu. Jadi Ibu mau ekspor gitu ya, Bu ya. Bagaimana sih proses mengurus izinnya kali ya, Bu ya? Nah, kami persilahkan mungkin juga bisa dihubungkan dengan materi pada kesempatan kali ini, Pak Abdul Hamid dan Pak Ahmad Kosasih. Monggo silakan. Siap, terima kasih Pak Subarja. Terus terang aja tadi suaranya sangat pelan, lembut Ya, sekali suaranya putus-putus. Ibunya. Jadi saya juga samar-samar mendengarkan. Makanya kalau tadi yang ditegaskan sama Pak Subarja ditanya terkait dengan proses pengurusan perizinan, karena UMKM mau ekspor sekarang itu gampang sekali lah Bu intinya. Proses pengurusan perizinan awalnya itu Ibu harus punya NIB lah. NIB ngurusnya di OSS Bu ya, online sekarang. Setelah punya NIB, ada NIB itu sudah, kalau dulu kalau kita ekspor atau impor tuh ada namanya nomor induk kepabeanan, tapi sekarang untuk ekspor sama impor nggak perlu, dengan adanya NIB itu sudah berlaku sebagai NIK, kan ekspor maupun impor kan seperti itu. Nah, kalau sudah punya itu NIB sudah di OSS itu sudah tinggal ini aja nanti ekspor di kita, apalagi sekarang kita lagi banyak lagi memandatorikan C.S.A. 40 lah di kami untuk ekspor. Jadi C.S.A. 40 itu lebih fleksibel sekali Bu, dari manapun itu bisa melakukan ekspor dan kapanpun lah bisa untuk mengakses portal pengguna jasa kami di C.S.A. 40 lebih gampang. Kuncinya sih itu untuk ini Bu, untuk perizinannya NIB itu ya, NIB. Nanti kalau sudah ada NIB-nya bisa minta user dari OSS itu bisa dicek juga nanti sudah rek C.S.A. Kalau kita namanya rek C.S.A. itu. Kalau memang sudah centang-centang itu semua ya bisa ekspor. Terus mengenai perizinan, kayak tadi saya dengar samar-samar itu ada nyinggung pertanian, ada nyinggung ini ya. Mungkin perizinan atas barang ekspornya Bu ya. Kalau mungkin proses ekspornya perizinannya penting ada NIB itu Bu. Nah, untuk ekspor sendiri terkait dengan komoditas yang mau diekspor itu memang ada yang saya jelaskan tadi, untuk ekspor ataupun impor itu ada yang dilarang atau dibatasi. Untuk komoditi pertanian itu kebanyakan
ada izin Bu, izin di karantina pertanian itu, di karantina pertanian. Kebetulan kemarin kapan hari ada episode yang dengan karantina pertanian ya teman-teman ya, kalau nggak salah. Nah itu sudah dibahas di episode 7, itu bisa ditonton di YouTube BDK Manado Bu. Kemarin kayaknya udah dibahas itu terkait dengan pertanian. Mungkin Mas Kosasi ada tambahan. Ini Bu, kalau memang sudah ada rencana transaksi jual beli dengan misalnya pembeli atau sudah punya pasar di luar, saya sarankan untuk langsung menghubungi KPBC Bogor. Bogor dan Sukabumi kan termasuk dalam wilayah pengawasan KPBC Bogor. Langsung aja menghadap ke seksi PLI-nya. Saya rasa langsung akan ditindaklanjuti oleh kantor pelayanan Bogor. Mereka akan sangat semangat sekali mendengar Ibu kalau mau ekspor. Itu aja. Betul sih, sekarang di Bea Cukai itu mendorong sekali ada UMKM ekspor itu. Kita dorong dari segala sisi lah, kita benar-benar kita asistensi lah. Sekarang kita bergerak serentak lah, hampir di seluruh kantor Bea Cukai itu ada istilahnya disuruh, diminta sama pusat lah, kebijakan pusat itu untuk mendorong ekspor. Jadi jangan sungkan-sungkan Bu, ke kantor Bea Cukai terdekat lah. Tadi Mas Kosasi ngomong kalau di daerah sana berarti KPPC Bogor, semua itu gratis Bu untuk ekspor ini. Gratis, nggak ada biaya lah untuk di Bea Cukai itu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya, Pak. Sangat berharga buat kami, Pak. Siap-siap. Terima kasih kembali, Bu. Ya, Bu Isti. Memang sudah ada rencana ekspor, Bu Isti? Iya, Pak. Kebetulan kan kemarin ada dari INASE itu kan ada permintaan untuk kopi sama cengkeh, Pak. Oh, jadi mau ekspor kopi sama cengkeh. Wah, Iya, Pak. ya semoga berhasil Bu ekspornya. Tadi udah disampaikan Bapak-bapak dari Bea Cukai, silahkan datang ke kantor pelayanan Bea Cukai di Bogor. Kantornya di mana ya Pak ya? Di kota Bogor. Kota Bogor ya. Ya, jadi datang ke sana dan nanti langsung dibantu, diarahkan apa-apa saja yang harus dilakukan gitu. Ya, betul. Kalau saya lihat komoditinya kopi sama cengkeh ini udah ada lah, ekspor kopi sama cengkeh dari Indonesia tuh ada. Kopi itu banyak diekspor, setahu saya sih dari PTPN berapa tuh ekspor kopi banyak sih Bu. Ya kalau ada ekspor kita dukung sekali lah Bu. Kita dukung sekali, jangan sungkan-sungkan, yaitu sarannya silakan ke KPBC terdekat untuk minta diasistensi Bu. Terima kasih. Baik, Jadi Pak. Terima itu kasih, juga Pak. tidak Ya Bu, sama-sama. Terima kasih. Barang itu juga tidak yang termasuk yang dilarang atau dibatasi ya Pak ya? Dibatasi Pak, dibatasi. Oh, dibatasi. Dibatasi nanti kan dia dari asistensi teman-teman itu kan dijelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk ngurus ini bagaimana itu nanti pasti diasistensi sama teman-teman. Kita support. Kebetulan kementerian yang lain juga support sekali Pak untuk ekspor, support sama lah kita bareng-bareng gitu kan. Makanya di sini kan kolaborasi. Nah, ini kalau adanya kelas Eksim ini kan juga melibatkan dari kementerian lain juga, kan ada karantina pertanian, karantina perikanan dan lain-lain lah. Makanya kita support tujuannya untuk mendukung ekspor itu sih Pak. Iya Bu. Jadi ekspor memang ya bagus untuk Bapak Ibu semuanya dan juga sangat bagus untuk negara karena memang akan nanti ada pemasukan untuk kita berupa devisa ya, banyak inflow misalnya dolar gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya Pak Ahmad Kosadi dan Pak Abdul Hamid. Kan tadi sudah dijelaskan kalau misalnya ada barang-barang yang ternyata masuk ke Indonesia gitu kan ternyata termasuk yang dilarang ataupun dibatasi gitu ya Pak ya. Nah kemudian kalau barang-barang itu ternyata masuk ke Indonesia dan ternyata ditangkap misalnya oleh Bea Cukai, kemudian apa yang terjadi dengan barang-barang tersebut Pak? Gitu, ya, Pak. Pas ini kalau Pak Kosas yang menjawab ini kan kasih penyidikan dan barang hasil penindakan kan. Nah, pas sekali. Tidak salah untuk menanya. Ya, sebenarnya prosesnya dari Pak Hamid dulu sebenarnya. Karena itu rutenya kan untuk pabean ini kan Bea Cukai ini via pabean dulu. Jadi ketika ini ngomong masalah misalnya via declare dokumen ya seperti PIB atau orang importasi. Nah, itu mereka via Pak Hamid dulu sebagai kasih pabean. Kemudian ke Pak Hamid bila mengetahui atau terdapat informasi bahwa atas barang ini terjadi kesalahan seperti tidak diberitahukan secara benar. Nah itu baru diarahkan ke saya. Di situ saya teliti
atas barang tersebut, kenapa tidak diberitahukan secara benar? Ada orang yang ingin bayar pajak yang lebih rendah, modusnya. Ada juga yang ternyata ini barang lartas, jadi menghindari lartasnya supaya tidak perlu pakai izin kah, atau memang itu dilarang tapi dia pengen masukin ke Indonesia, itu banyak juga. Jadi ya, tugas saya adalah meneliti ini, ada unsur kesengajaan atau tidak. Kalau ada unsur kesengajaan berarti mungkin bakal disidik. Baru-baru ini kita saat ini untuk kalau untuk declare importer, karena declare dokumen pabean, karena di sini Manado agak jarang. Kita kebanyakan melakukan penindakan di kapal patroli. Nah, saat ini kita sedang nindak cabo lagi. Menindak cabo, jadi sedang proses saat ini. Untuk barangnya sendiri, kalau misalnya seperti tadi saya ulangi tadi, saya terangkan tadi, ketika atas barang tersebut masuk ke lartas, importir, bila barang itu diberitahukan, misalnya dia beritahukan nih, misalnya apa contohnya itu, sepatu, mungkin sepatu, dia beritahukan secara benar, tapi atas barang tersebut masuk ke kategori lartas dan mereka tidak punya izinnya. Nah, kita bisa minta importirnya mau diapain nih, mau dikirim lagi ke luar negeri atau dimusnahkan. Itu terserah mereka. Nah, kemudian, tapi kalau tidak diberitahukan secara benar, itu fix kita tegah, kita jadikan statusnya barang dikuasai negara. Dan tindak lanjutnya masih panjang lagi sih. Masih panjang lagi, ya endingnya mungkin ke pemusnahan, seperti itu. Ya, Pak Abdul Hamid ada mau menyampaikan sesuatu? Siap. Ya tadi sebenarnya dari Pak Kosase kan yang ditanyakan Pak Suparja tadi, bagaimana barang itu mau diapakan kan gitu kan. Barang itu diapakan ya. Kita kan lihat tergantung barangnya juga Pak. Kalau barangnya cepat busuk, cepat ini ya seperti buah yang hasil penindakan itu ya kita segera musnahkan kan, seperti itu. Kalau barang hasil cukai ya kita musnahkan. Kalau misalkan barangnya kayak mobil kayak gitu kan ada juga kan, ya enggak musnahkan Pak, itu dilelang laku Pak untuk masukkan ke negara kan. Sayang kalau dimusnahkan. Kita lihat barang juga Pak. Terus kalau yang barang yang larangan kayak gitu harusnya ya dimusnahkan Pak, kayak misalkan cabuk kayak seperti itu. Ya, kalau ketentuannya sih seperti itu. Kalau kita lihat barang juga Pak, nanti kita juga istilahnya konsultasikan dengan apa? KPKN. Nah, itu partner kita. Barang itu untuk apa kan beliau itu yang lebih ini. Itu sih Pak. Nah, ini Pak, misalnya ada seorang importer nih. Pak, saya ngimpor, barang saya ketahan sama bea cukai ditahan gitu Pak. Itu gimana penyelesaiannya Pak itu Pak? Tadi kan disebutkan ada yang dideklar, ada yang tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin ada apa itu kurang administrasi atau apa gimana Pak penyelesaiannya Pak? Siap. Kebetulan banyak case di lapangan itu penipuan sih Pak, banyak penipuan. Saya sering sekali di WA sama teman-teman, dari teman mungkin bukan teman bea cukai ya, dari teman itu, terus bahkan dari ada juga yang dari TNI, Pak Mas ini gimana? No. Kalau modal itu penipuan. Kalau yang bea cukai itu Pak, misalkan ada kita tegah pun, kita misalkan kita lartas, kita apa istilahnya konfirmasi, itu semua resmi Pak, ada surat, pasti kopnya kop kantor seperti itu. Enggak mungkin cuma WA barang Anda ditegah, di foto-foto doang, enggak mungkin itu. Kan kita jalurnya juga jalur resmi Pak. Misalkan kayak barang di kantor pos, via barang kiriman, kita konfirmasi yang ngirim pasti kantor pos surat itu. Suratnya resmi, ada kontak yang dihubungi seperti itu. Kita resmi semua Pak. Jadi kalau cuma WA ngacem-ngacem barang segera ini, kalau enggak alah itu jelas penipuan itu Pak, enggak mungkin itu. Seperti itu. Berarti kalau ada misalnya ada seorang importer yang impor barangnya masih tertahan di misalnya pelabuhan atau di mana gitu kan, di border, itu langsung menghubungi kantor bea cukai aja Pak, datang. Betul Pak. Kalau misalkan barang kiriman kita bisa tracking juga kan dari aplikasi barang kiriman. Kalau misalkan dia barang importer pasti yang importer beneran pasti tahu Pak. Apalagi yang di pelabuhan gede itu barangnya ditahan apa enggak itu pasti mereka dikabari kok. Pasti kita menyurat ke yang bersangkutan BSI, kita kan sudah ada daftar BSI-nya siapa yang harus dihubungi. Kita surat resmi semua. Jadi kalau ada yang WA gitu dijamin tuh tipu-tipu sih Pak. Gitu. Iya, Bapak Ibu, sobat Exim, jangan ketipu nih, karena wah itu kan, ngasih tahu barangnya tertahan. Jadi kalau mau keluar harus begini-begini gitu, jangan seperti itu. Ya.
Bapak Ibu, Sobat Eksim, ada yang bertanya? Ini ada pertanyaan dari di Slido. Pak Saga Aji, apakah ada di Zoom Pak Saga Aji? Oh, dari chat aja ya. Tapi kalau ada di Zoom nggak ada beliaunya. Oh, ini ada yang bertanya dari Slido. Saya bacakan. Saya sering beli minuman alkohol, Pak. Mau bertanya, apabila saya beli miras di penjual eceran yang tidak memiliki izin bea cukai, apakah termasuk pelanggaran, Pak? Oke, ini nggak apa-apa. Kita kalau bicara bea cukai, kita tema lartas tapi keluar ke cukai, nggak apa-apa, boleh, boleh. Terkait dengan beli minuman di tempat penjual eceran yang tidak memiliki izin ya. Izin di kami namanya itu NPPBKC ya, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Kita atur tergantung. Kalau kita yang atur, kalau untuk apa TPE yang cuma menjual golongan A itu nggak perlu NPPBKC. Kalau misalkan yang dibeli sama Pak siapa tadi Pak? Pak Saga atau siapa ini Wah, tadi? Pak Saga Aji kalau nggak salah. Kalau misalkan beli yang ada golongan B, golongan C di TPE yang tidak ada izin, ya TPE-nya itu memang melanggar, Pak. Harusnya bisa dikenakan sanksi administrasi lah sesuai dengan pasal 14 nggak salah ya. Pasal 14 itu ya TPE-nya masih melanggar, Pak. Ya kalau bisa Bapak Aji itu belinya di TPE yang terdaftar aja. Soalnya kan peran masyarakat kita sangat perlukan lah kita untuk mengawasi dari itu TPE banyak. Kalau misalkan masyarakat sendiri maunya beli sesuatu yang legal, terus di tempat yang legal, itu kan itu pasti sudah membantu pemerintah kan. Otomatis mereka akan tidak laku gitu loh, biar ngurus izin. Intinya seperti sama lah kayak peran masyarakat terkait dengan cabuk itu. Ya masyarakat sendiri ya jangan beli-beli cabuk itu salah satu peran masyarakat untuk membantu negara. Kan negara udah melarang dengan alasan sekian, ya itu tadi sudah dijelaskan tadi karena kesehatan dan lain-lain itu. Ya kalau misalkan masyarakatnya nggak beli, otomatis ya yang dagang itu juga nggak laku, ya biarin, jangan impor seperti itu. Kasihan juga, itu peran masyarakat kalau seperti itu. Otomatis kalau tidak adanya cabuk itu produksi tekstil, industri tekstil dalam negeri kan bisa bisa tumbuh gitu loh. Itu nyerap tenaga kerja, otomatis kan seperti itu. Kebetulan yang untuk MMA itu sudah dibahas. Kebetulan dulu pengen yang ngisi saya, cuma karena saya lagi diklat, ya akhirnya kemarin diganti oleh kebetulan yang ini yang datang kepala kantor saya. Ya itu bisa dicek di episode berapa? 15 ya, 15 di YouTube BDK Manado terkait dengan MMA itu. Silahkan, monggo dicek aja. Tapi nggak apa-apa, tanya ya kita jawab di sini kan, santai saja gitu. Oke, terima kasih. Mungkin Ya, itu aja Pak. Pak Abdul. Ada juga memang yang tadi walaupun secara di penggolongan mungkin atau di video awal agak ditunjukin ya tadi. Misalnya ada alat yang narkotik, Pak. Narkotika itu juga termasuk yang dibatasi atau dilarang, Pak. Ini kan sebuah isu besar juga ini. Ada teman dari BNN tadi, tapi dipanggil kemungkinan sedang sibuk. Monggo silakan Pak. Jadi banyak macamnya juga. Saya terkait detailnya saya kurang tahu, tapi memang ada yang dibatasi, ada yang dilarang, tapi itu terkait ini. Tapi memang bentuk pengawasan ya masuk ke kategori lartas juga, dan yang importernya juga terdapat izin tersendiri. Dan memang ini jadi fokus kita juga karena ini musuh bersama kan, narkotik ini. Beberapa kali mungkin Pak Hamid beberapa kali sering koordinasi dengan BNNP maupun BNNK bersama-sama untuk ini. Secara patroli kita lumayan berhasil. Saya nggak umum berhasil. Beberapa kali kita melakukan penindakan. Saya sendiri tahun 2021 berhasil mengamankan metamfetamin 40 kg di patroli laut di Palu. Kemudian baru-baru ini di tempat yang sama sekitar berapa? 35 ya, 35 kilo. Jadi ya memang kalau ini kayaknya nggak perlu didebat karena ini musuh bersama, ini nggak ada toleransi sama sekali ini. Jadi pengawasannya memang saya nggak tahu ini mau nyebutnya. Ya untuk ini masuk ke dalam pembatasan karena memang ada untuk pengobatan terdapat izin-izin tertentu. Tapi ya untuk penyalahgunaannya yang kita awasi, itu aja sih. Terima kasih.
Mas. Ya, mungkin saya tambahkan Pak, untuk mungkin narkotika kita BCNPB kan luas sekali Pak ya, luas sekali. Ya kalau emang dia diimpor oleh importer yang seharusnya mendapatkan izin juga seperti itu kan, untuk kebutuhan farmasi banyak juga itu Pak. Itu boleh. Yang selama ini yang rame itu kan karena mereka kan nggak diberitahukan Pak, diselundupkan Pak. Ya, tujuannya kan bukan yang untuk tujuan yang tadi impor boleh, misalkan untuk farmasi diimpor oleh perusahaan tertentu, mengisi tertentu, semua persyaratan dipenuhi ya. Ini yang impor kan bukan subjek ya, bukan subjek yang dibolehkan itu, dan tujuannya bukan untuk tujuan itu, ya, kayak penyelundupan selama ini yang kita tahu, vitamin atau sabu itu kan untuk diedarkan, untuk dikonsumsi, ngerusak generasi bangsa lah, itu kan apalagi kan nggak diberitahukan. Nah itu kan Pak, kalau yang beritahukan pasti orang-orang importer tertentu, ini subjek tertentu kita bisa kendalikan kan, semua dari Kementerian Kesehatan juga bisa kendalikan, dari kepolisian semua. Yang ini kan karena ilegal itu Pak, itu tujuannya merusak generasi, kita musuh bersama ya kita hajar bersama gitu Pak. Iya, itu bapak-bapak dari Bea Cukai biasanya kalau pas lagi kayak gitu biasanya pakai tutup muka ya Pak ya? Biasanya kalau operasi gitu ngapain ya Pak kalau tutup muka itu Pak? Pak Kosase bisa jelaskan dari berdua. Terus bawa senapan juga kayaknya. Kalau senapan secara wewenang kita diberikan kewenangan untuk memegang senjata api. Kalau untuk muka, penutup muka mungkin karena ini narkotik yang level, kalau bea cukai kan mungkin untuk importir mereka hanya mengejar keuntungan, jadi saya mikirnya masih white collar crime lah. Sedangkan narkotik ini kan sudah beda levelnya, ini masalah kartel, masalah ini. Jadi demi melindungi teman-teman juga rata-rata ya mukanya ditutupi atau yang menindaknya ditutupi agar melindungi identitas. Ya untuk perlindungan kita juga sendiri. Yes, dan orang sekitar kita. Ya kayak Spider-Man lah Pak. Kayak Spider-Man gitu ya Pak ya. Ya memang ya narkotika memang di seluruh Indonesia itu katanya yang menghuni lapas-lapas itu sebagian besar itu adalah narkoba, penjahat narkoba gitu ya. Entah pengguna, entah pengedar. Jadi memang berat itu. Jadi ekstra crime ya, selain di terorisme kalau nggak salah ya. Oh, ada yang bertanya di chat Zoom. Oke. Kita lihat di chat Zoom sebentar Bapak. Oke, Pak Yan Devitri, boleh silahkan Pak Yan Devitri, kalau bisa dibuka videonya dan audionya, dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada para narasumber dan bertegur sapa, dan biar jelas apa yang ditanyakan. Pak Yan Devitri, silahkan. Oh, Pak Yan Devitri, kelihatannya ada hambatan teknis untuk menyampaikan secara langsung. Saya bacakan pertanyaannya ya. Selamat siang, saya mau bertanya, jika barang ditegah dan kena segel merah, wah kena segel merah Pak, karena tidak ada dokumen, lantas tidak ada dokumen lartas PI Besi Baja dan izin PI Besi Baja baru mau diproses. Apakah bisa jika PI Besi Baja baru jadi dan juga barang bisa dikeluarkan dari kawasan pabean, dan teknisnya jika sudah barang sudah tiba, dokumen lartas bisa diproses pengeluaran barangnya? Monggo silahkan Pak. Siap. Tadi ada barang ditegah di segel merah karena tidak ada dokumen lartas. Kebetulan dokumen lartasnya kalau nggak salah PI Besi Baja ya, itu baru mau diproses kan, seperti itu. Tadi pertanyaan dari Pak siapa Pak? Pak Yan Devitri dari PT Seto. Oh ya, Pak Yan Devitri. Untuk terkait PI Besi Baja ini Pak, ini kan kebetulan masuk di border Pak ya, lartasnya masuk border.
Jadi kalau saat tergantung juga ini proses awalnya gimana gitu. Awalnya kita bicara dari awal, pemberitahuan awalnya apa diberitahukan apa tidak kan gitu kan. Nah, misalkan kita berandai-andai kalau begini Pak. Misalkan dia ada PIB lah, pemberitahuan impor barang. Dia memberitahukan barangnya benar, barangnya misalkan apa kayak HRC, CRC atau dan sekarang lebih apa silakan barang dari besi baja lah kita bicara. Cuma mungkin awalnya HS-nya mungkin kurang pas gitu kan, kurang pas terus ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai, digeser yang kena PI besi dan baja seperti itu. Ya, kalau seperti itu nanti kita pasti pejabat tersebut pasti mengeluarkan ini ya SPBL pemberitahuan barang larangan itu kan, barang larangan batasan. Pasti proses di P2 tadi jelaskan Pak Kosasih, kalau terkait itu pasti di BDN kan gitu. Kalau izinnya misalkan bisa dikeluarkan, apakah bisa dikeluarkan? Ya bisa, kalau yang kementerian terkait bisa mengeluarkan PIBC bajanya bisa dipenuhi ya monggo saja itu bisa dirilis kan seperti itu. Nah, terus yang kedua kalau misalkan dia tidak diberitahukan ya, terus tidak diberitahukan habis itu di segel merah lah itu lain ceritanya. Kalau tadi kan diberitahukan tapi mungkin kurang pas kan seperti itu. Kalau ini tidak dideklar dan diberitahukan begitu ketemu pejabat bea cukai akhirnya ya langsung itu di BDN gitu seperti itu. Lah itu prosesnya pasti saya yakin kalau tidak diberitahukan kan di P2 sendiri di penyidikan kan pasti didalami lah ada unsur kesengajaan apa enggak atau apa seperti itu. Nanti Mas Kosasih mungkin bisa menyampaikan sih. Sebenarnya udah Pak Mas Wahid sudah menjawab semua. Jadi ya ini tergantung kita balik lagi ke awal, dideklar dengan benar atau tidak, ataukah kesalahan cuma di AS atau memang pemberitahuan secara tidak benar. Jadi itu termasuk dalam pertimbangan semua, Mas. Jadi ketika apalagi ini segel merah kayaknya itu kayaknya bakal di unit pengawasan sepertinya kan. Pastilah kalau segel merah. Di unit pengawasan. Jadi balik lagi ke unit pengawasan akan meneliti kenapa ini bisa tidak diberitahukan secara benar, ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi misalnya balik lagi ya itu deh, penelitian mungkin akan ada banyak pendalaman dan memakan banyak waktu, ya mungkin agak lama. Dan saran saya sih pasti ada panggilan, kalau memang ini pasti ada panggilan dari unit pengawasan ke perusahaan Bapak untuk diwawancara. Monggo didatangi, mungkin dengan itu akan mempercepat proses penyelesaian importasinya. Itu aja dari saya. Masih. Kalau pertanyaan dari Pak Yan Devitri tadi kan ini barang sudah kena segel merah ya. Tadi katanya segel merah itu sesuatu gitu. Nah, karena ternyata mungkin tidak ada izinnya tadi ya Pak ya. Berarti kalau misalnya nanti kemudian izin ini berarti dia impor barang ya, impor barang biji besi ternyata nggak ada izinnya, kemudian disegel merah. Jadi nanti misalnya terus keluar izinnya, walaupun keluar izinnya belakangan tetap bisa dikeluarkan ya Pak ya. Betul Pak, asalkan ya itu kita kembali dari proses awalnya Pak. Kita segel merah sendiri itu kan bisa jadi itu karena di NHI teman-teman pengawasan ya notasi intelijen, bisa jadi itu kena jalur merah di periksa fisik lu nggak diberitahukan, akhirnya di segel merah betulan lartas. Bisa jadi itu barangnya misalkan jalur merah diberitahukan, barangnya diberitahukan benar, namanya benar, cuma mungkin klasifikasinya kurang pas, ditetapkan lain yang kena lartas, itu kan bisa juga di segel merah Pak nanti sama teman-teman itu. Nah tergantung kalau setiap proses awalnya itu tergantung untuk penyelesaian Pak. Kalau awalnya emang nggak diberitahukan, ya kan nggak diberitahukan, terus barangnya kena lartas border lagi, itu pasti BDN Pak, selesai itu udah. Kan gitu. Tapi kalau diberitahukan tapi mungkin salah klasifikasi tetapkan lain lah oleh pejabat kena itu terus misalkan dia ngurus di kementerian terkait dikeluarkan izinnya ya kita rilis kan seperti itu Pak. Tapi kalau beda ceritanya kalau memang dari awal sudah tidak diberitahukan tadi sih Pak. Ya, berarti proses awalnya Pak Yan Devitri ya. Kalau di awalnya ada pemberitahuan walaupun agak sedikit kurang tepat ya nanti bisa diurus gitu. Ya, terima kasih Pak Abdul Hamid dan Pak Ahmad Kosasih. Kemudian yang kedua ada Pak Wijaya. Halo Pak Wijaya, bisa tampil ke Zoom? Pak Wijaya? Halo Pak Wijaya, adakah Pak Wijaya di Zoom? Wah,
Kelihatannya beliau juga berhalangan, punya kendala teknis untuk menyampaikan secara langsung. Pak Wijaya, saya bacakan pertanyaannya. Kalau dari segi awareness ya terhadap barang lantas, apa saja upaya yang masyarakat umum perlu lakukan agar tidak menyalahi aturan, Pak? Nah, ini pertanyaannya. Monggo silakan, Pak. Siap sih Pak. Yang jelas untuk masyarakat umum agar tidak salah itu ya sebelum impor itu kan macam-macam ya, baik yang melalui jasa titipan, bisa melalui kargo, bisa barang penumpang. Tanyalah ke kantor bea cukai terdekat, satu itu, atau mungkin baca referensi, terus bisa jadi juga kemarin di pengenalan impor mungkin di episode sebelumnya ada, kalau misalkan mau masukin barang, cek di portalnya INSW itu ya, di insw.go.id atau bisa langsung ke inatrade-nya itu intr.insw.go.id. Jadi tulis saja barangnya apa gitu. Dari HS itu kan bisa dari uraian, bisa dari barang. Bisa juga di Google, setelah di googling dulu, setelah googling dimasukkan INSW. Paling enggak tuh nanti bisa dicek lah, kalau dari itu dicek di detailnya atas barang tersebut untuk pemasukannya apakah kena latas apa enggak, seperti itu. Tapi untuk lebih jelas kalau misalkan perusahaan kan bisa juga di bea cukai itu ada PKSI itu apa? Permohonan klasifikasi sebelum impor juga ada di kantor pusat. Kalau bisa banyak inilah. Apalagi sekarang kan era sudah media sosial banyak lah istilahnya. Yang jelas kalau nggak mau repot ke kantor bea cukai terdekat Pak. Kantor bea cukai terdekat konsultasi lah. Nanya itu sebelum mau impor barang. Kalau mau nyari sendiri bisa di portal INSW dan lain-lain itu sih Pak. Ya. Ya itu tadi ke kantor bea cukai terdekat. Saya rasa di setiap kantor bea cukai sudah ada seksi penyuluhan dan layanan informasi. Mereka akan sangat senang sekali bila ada yang bertanya terkait produk apa dan itu dikonfirmasi oleh mereka. Monggo saya persilahkan. Tapi ini ya Pak, pesen jangan nanya HS code ya, suruh nyariin HS code itu. Pengalaman itu. Saya dulu waktu di penyuluhan di Tanjung Perak, ya kita masih ini apapun yang ditanya ya kita jawab itu loh Pak. Ada yang nanya suruh nyariin HS code, kita tanya, kita cariin, ternyata setelah kita cariin ternyata importer buat impor, habis itu sama PFD tetapkan lain loh, itu loh HS code dari Pak Hamid. Waduh, saya jadi ngelawan PFD nanti jadi dokumen kan nggak enak. Jadi ya jangan nanya HS code, mungkin teman-teman sekarang di penyuluhan juga akan istilahnya kalau ada pertanyaan tentang Pak ya saya kemana paling ya coba sini dicari, diarahkan itu, tapi interpretasinya kan nanti kan dijelaskan gini, kita nggak akan untuk pos tarif sekian tuh enggak gitu, seperti itu sih Pak. Dan kemudian kalau memang mau berbisnis importasi atau ekspor, kita ada punya semacam kursus sendiri. Jadi orang mendapatkan akte sebagai ahli kepabeanan dan mereka berhak untuk mewakili importir atau PBJK dalam melaksanakan prosedur kepabeanan. Jadi ya saya sarankan kalau memang serius untuk berbisnis atau berusaha di bidang ekspor impor itu rekrut atau belajar menjadi ahli kepabeanan. Gitu, Pak. Iya, kursusnya di mana itu Pak Ahmad? Setahu saya adanya di Rawamangun, di Pusdiklat Rawamangun itu ada setiap Oktober ini ada kayaknya ya. Kalau nggak salah di ini juga kok kayak organisasi Alfilfa itu ngadakan di Surabaya. Banyak sih Pak yang ngadakan. Banyak pasti kerjasama sama BDK sih biasanya. Iya. Seperti itu. Iya, terima kasih Pak Abdul Hamid dan Pak Ahmad Kusasi. Nah, tadi kalau di video ini ada gambar ya, anjing yang ngendus-ngendus gitu Pak, kan? Jadi itu kan, jadi ada barang-barang yang masuk itu tentu diawasi gitu ya, pakai ada anjingnya, ada mungkin juga tadi ada scannernya juga ya, scanningnya gitu ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan terkait dengan bagaimana sih pengawasan barang terkait yang larangan atau pembatasan tadi Pak, mungkin caranya atau gimana? Tambahin aja nanti Mas. Untuk anjing itu sendiri, mohon maaf, untuk cara pengawasan melalui anjing itu kita sebutnya K9. K9 ini sekarang bukan baru ya, rumahnya baru lagi, namanya Direktorat Interdiksi ya. Interdiksi baru setahun umurnya. Jadi mereka memang terkait K9 ini memang direkrut dari pegawai-pegawai yang
mempunyai kualifikasi khusus, jadi mereka menjadi pawang terhadap anjing-anjing ini. Anjing ini juga pengadaan dan dari luar, dan mereka dilatih untuk kebanyakan untuk narkotik. Memang kita diusahakan untuk pengawasan narkotik. Jadi mereka disebar di Tahuna ini berapa kali ya? Tahuna berapa kali, di bandara mungkin sering, yang pasti rutin di Soekarno-Hatta dan bandara-bandara internasional itu pasti rutin, Bali dan Pasar itu mungkin setiap hari ada. Tapi kalau untuk keliling Indonesia mungkin di sini ada, pernah beberapa kali, kantor pos pun pernah kita cobakan dengan K9 ini. Jadi ya salah satu bentuk pengawasan kami untuk narkotik, untuk terspesialisasi untuk narkotik. Monggo Mas, ada tambahan. Ya, selain itu untuk K9 kita juga ini kan bekerja sama BNNP, Pak. BNNP itu punya K9 juga sih. Kadang kita kalau di sini daripada datang dari Jakarta, di sini ada, ya kita kerjasama juga Pak untuk K9 itu. Ya kita kan ada hubungan baik kan selama ini kan, kita bekerja sama terus untuk memberantas narkoba itu. Itu sih Pak tambahannya. Iya Pak, kan kadang-kadang itu ya ada yang memang misalnya itu kan biasanya dia gunain narkotik kan misalnya. Kemudian dia ke Indonesia dia bawa narkotik. Cuma biasanya disembunyiin kan Pak ya, disembunyiin di badan, ya kadang-kadang macam-macam gitu kan. Entah di sepatu, entah di bagian tubuh yang lain yang memang sensitif gitu kan. Nah kalau seperti itu gimana tuh Pak? Cara ibaratnya ya mendeteksinya gitu ibarat. Siap sih Pak. Di kita itu ada apa ya Pak, istilahnya ada sistem juga untuk menganalisis penumpang seperti itu. Kita untuk ada lah teman-teman juga yang terkait apa passenger risk management kalau nggak salah itu apa yang aneh saya Pak, kita sendiri kan pasti ada lah istilahnya kayak negara-negara yang high risk narkotik, penumpang-penumpang seperti itulah. Seperti itu kita banyaklah tool-toolnya itu, selain tadi K9 juga, selain X-ray juga di bandara, terkait dengan penyeludupan barang-barang seperti itu, terus profiling penumpang juga, teman-teman mungkin intuisi lah Pak, karena dulu saya ada senior lah di Cengkareng itu, yang tajam sekali itu Pak, jadi kalau ngelihat penumpang sambil diam, dan beberapa kali dapat emang istilahnya padahal disembunyiin di ini. Itu emang intuisi itu kalau bekerja seperti itu mungkin akhirnya apa ya istilahnya Ya, ketajaman pikiran ya, ya, Pak. betul sih Pak, betul itu. Kita bicarain Ada orang-orang Jadi yang jangan coba-coba gitu Pak. seperti itu sih Pak. Intinya ya untuk narkoba itu kita dari segala lini kita baik benar-benar ada ampun lah seperti itu. Kita juga kerjasama juga dengan instansi, dengan baik di ini Pak, baik kepolisian, dari BNN, baik itu kita informasi itu selalu untuk narkotika itu memang luar biasa sih Pak. Kita kerjasama untuk effortnya untuk benar-benar memberantas itu sih Pak. Terima kasih. Iya. Nah itu memang jadi jangan coba-coba gitu ya, jangan coba-coba. Alatnya tadi kan ada yang ngendus-ngendus tadi pakai anjing gitu kan. Jadi dia bisa nyium ya Pak itu ya Pak, memang bisa nyium ya. Kalau misalnya di tas disembunyiin gitu kan, kadang misalnya diletak di apa ya, misalnya di termos gitu. Bagaimana Pak? Memang latihannya seperti itu hari-hari kan begitu Pak, disuruh cium itu kan untuk emang seperti itu tugasnya Pak. Iya. memang dilatih dari awal seperti itu memang. Jadi di Rawamangun di pusat itu memang ada tempat pelatihannya. Jadi mereka memang dilatih dan dibangun kerjasama dengan pawangnya. Jadi memang spesialis. Jadi macam pawangnya pun orang yang harus suka binatang, yang penyayang itu. Jadi ya benar-benar memang dilatih mungkin lama dan fisiknya pun agak ganas karena mereka kan anjingnya besar-besar tuh Pak. Jadi kadang-kadang disuruh bawa, disuruh angkat anjingnya kadang-kadang di atas kapal kemana. Jadi ya memang dilatih khusus untuk itu. Ya, terima kasih Pak. Kemudian ada hal terakhir yang memang juga menjadi pokok bahasan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang tata niaga di pos bordir Pak. Boleh dijelaskan sedikit Pak terkait dengan tata niaga di pos bordir? Pak Kosase, mau jawab? Harus saya dulu. Terkait dengan tata niaga pos border dulu tuh, kalau kita bicara lartas tuh ya lartas Pak, lartas semua apa larangan dan pembatasan yang dititipkan oleh instansi kementerian lain di kita itu Pak.
Tapi dulu kan banyak sekali akhirnya yang kena latas. Nah ini ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, akhirnya dikurangi lah. Itu makanya sekarang ada pergeseran. Dari yang dulu lartas kita semuanya bicara border dulu, sekarang tuh ada namanya tata niaga post border. Dulu sebenarnya awalnya juga border Pak. Nah sekarang semakin disempitkan, karena apa tujuannya? Ya, kalau kena lartas, kena itu kan barir Pak ya. Berarti kan otomatis mengurangi proses kelancaran lalu lintas barang. Makanya sekarang dibikin border itu. Ya, border itu dulu awalnya pos border itu awalnya border tapi sekarang digeser kan seperti itu. Nah, untuk pos border sendiri, untuk border sekarang tinggal dikecilkan aja terkait dengan K3L tuh. Mungkin sudah dijelaskan di episode berikutnya ya, terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan. Itu border, yang lainnya dikeluarkan pos border lah, itu tidak dititipkan di kita lagi Pak. Yang mengawasi adalah kementerian atau lembaga terkait. Itu kayaknya nggak salah Ditjen PKTN ya, itu perlindungan konsumen dan tertib niaga itu yang melaksanakan nanti. Selain dari pos border, jadi kalau yang selain border ya kementerian yang mengawasi nanti sebelum beredar atau di peredaran itu yang mengawasi si kementerian. Kalau border sebelum keluar dari kawasan pabean itu ya harus diselesaikan dulu kan gitu lartasnya, kebetulan kita. Seperti itu sih Pak, pos border tuh jadi ya dulu awalnya itu border, tapi karena untuk memperlancar arus lalu lintas barang, akhirnya dijadikan tata niaga pos border. Jadi ya kalau misalkan saya kasih contoh pos border itu apa ya? Apa yang mainan itu, mainan lah. Mainan seperti itu. Terus banyak juga sih yang pos border. Di sini ada apa? Jadi intinya ini kejadian, mungkin Bapak pernah dengar dwelling time? Belum tuh Pak. Belum pernah ya. Ah. Jadi pernah kita dianggap barang di Tanjung Priok khususnya itu sangat lama keluar. Jadi itu terkait dengan pemenuhan syarat-syarat dari barang larangan pembatasan ini. Maka terbitlah yang namanya post border. Jadi atas barang tersebut perlu dikeluarkan dulu dari kawasan pabean, dari Tanjung Priok. Jadi di sana nanti atas barang tersebut yang mengawasi seperti apa namanya barang badannya tadi Mas? Kantong bicara ini, kita bicara istilah tata niaga pos border. Tata niaga itu dilaksanakan setelah melewati yang itu border itu gitu loh Pak, kan seperti itu. Ada sih contohnya banyak sih yang banyak digeser kayak ban, kayak apa, produk-produk elektronika juga banyak juga yang dulu border sekarang jadi post border itu. Banyak sih contohnya Pak. Yaitu salah satunya ban, terus was, terus dan lain-lain lah, kaca, lembaran dulu tuh border sekarang jadi post border. Jadi yang ngawasi begitu mereka impor ya udah lewat aja, nanti begitu kayak ban gitu ya sebelum beredar nanti kan pasti kementerian terkait itu yang akan mengawasi. Nah, Tapi tetap lewat bordir gitu Pak. ya kalau impornya tetap border Pak, Ya. tapi dulu kan latas harus kamu penuhi, sebelum Ya. itu nggak boleh keluar, sekarang Ya. keluar dulu aja, nanti Ya. peredarannya itu yang diawasi. Nah, begitu saat lewat itu kan lewat sistem dinamanya sekarang kan INSW itu Pak ya. Ya. Begitu pas border mereka submit lewat modul pengguna jasa itu nanti akan dapat mengirimkan notif ke kementerian terkait. Oh ini ada impor ban. Kalau dulu harus dipenuhi dulu sebelum dikeluarkan, sekarang jalan aja. Tapi begitu jalan nanti kan si kementerian lembaga terkait begitu dapat notif dari sistem, oh ada impor PT itu di situ ya nanti akan dicek sama mereka, seperti itu sih Pak. Intinya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ahmad Gosasih dan Pak Abdul Hamid ya. Siap, sama-sama. Tak terasa waktu sudah menjelang akhir, sudah hampir 90 menit kita
bareng-bareng duduk di sini dan berbicara mengenai barang lartas. Tapi sebelum kita akhiri sesi pada kesempatan kali ini, kami persilahkan kepada Bapak berdua atau salah satu untuk menyampaikan closing statement ataupun pesan-pesan terkait dengan barang lartas ini, Pak. Siap. Closing statement-nya kepada Sobat Eksim semuanya atau masyarakat semuanya, biar tidak tersesat dalam hal impor sama ekspor, jangan sungkan-sungkan datangi kantor Bea Cukai terdekat. Pasti itu gratis itu. Nanti pasti akan apapun yang ditanyakan ya akan diberikan jawaban gitu istilahnya. Kecuali tadi ya HS mungkin. Ya, jangan sungkan-sungkan biar tidak salah langkah gitu loh. Akhirnya banyak penipuan dan lain-lain bisa dikonfirmasi ke Bea Cukai terdekat apabila penipuan terkait dengan Bea Cukai. Itu banyak sekali sih seperti itu. Itu aja sih. Terima kasih. Salam sehat buat semuanya lah. Pak Ahmad? Cukup, udah senior, Oh, sudah sudah semuanya itu. cukup. Ya, Bapak Ibu semuanya, tak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Dan tak terasa 17 episode sudah kita lalui. Dan ini adalah rangkaian terakhir dari kelas ekspor impor pada kesempatan kali ini. Kami mengingatkan kembali kepada Sobat Eksim semua agar mengisi presensi dan kuesioner evaluasi akhir dari acara pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan kepada Pak Abdul Hamid dan Bapak Ahmad Kosasih yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, Sobat Eksim, kita mohon para Sobat Eksim untuk ikut mengikuti acara penyerahan secara simbolik sertifikat kelulusan sebagai peserta kelas Eksim pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami undang Bapak Muhammad Ansor ya. Beliau dan juga telah hadir di antara kita Bapak Cucu Pujastia, Kepala Balai Diklat Keuangan Medan. Manado, waduh salah. Waduh, salah sebut nih Pak, mohon maaf ini. Kalau Pak Muhammad Ansor ini kepala bagian umum ya Pak ya? Oh, kepala bidang fasilitas di Kanwil BC Sulbak Tara. Nah, pada kesempatan kali ini ada peserta yang sambutan penutupan dulu ya. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita laksanakan penutupan acara kelas Eksim. Kami persilahkan untuk sambutan penutupannya kepada Bapak Ansor. Kami persilahkan. Oke, makasih Pak Bagja. Izin Pak Cucu, Kepala BDK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Cucu, Pak Bagja sebagai moderator dan yang saya sangat hormati dan sayangi rekan-rekan Sobat Eksim yang ada di online Zoom. Terima kasih teman-teman semua, akhirnya 17 seri. Ini seperti seri telenovela kita ini ya, 17 seri. Akhirnya terlampaui juga dan alhamdulillah 17 seri ini telah dilaksanakan dengan baik.
Saya sedikit ingin mereview sedikit ya terkait dengan kelas Exim kita ini, brief sheet sedikit. Mungkin bisa ditampilkan Pak Yonfala. Jadi open class kelas Exim ini adalah tujuan utamanya itu adalah edukasi masyarakat. Ya, kami merasa memang bea dan cukai belum dikenal terlalu banyak oleh masyarakat umum. Ya, kalau pengguna jasa pasti sudah tahu, tetapi masyarakat umum ini banyak yang belum kenal dengan kita. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kami berusaha, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan edukasi yang terus-menerus secara berseri. Ya, nah, itulah kenapa muncul kelas Exim serial seperti ini. Artinya teman-teman masyarakat yang punya masalah dengan bea cukai, yang punya keingintahuan tentang bea cukai ataupun ingin menjadi eksportir dan importir, niat kami setiap hari Selasa bisa ketemu dengan kami, gitu ya. Ketemu dengan kami sehingga kalau ada masalah bisa diselesaikan, ditanyakan. Kalau ingin berminat bisa didapat ilmunya, dan begitu juga maupun jadi eksportir bisa benar-benar tercapai. Oleh sebab itu muncullah open class ekspor impor ini yang kita bagi dalam 17 episode. Ya, 17 episode ini ya kalau yang ikut awal dari sampai akhir itu kalau bisa sudah bisa jadi bea cukai lah intinya itu ya. Tinggal pakai seragam bea cukai aja, sebenarnya ilmunya itu sudah diperoleh oleh teman-teman semua. Kita mulai dari tanggal 5 Juli dan terakhir tanggal 25 Oktober di 2022 ini. Sedikit bisa saya sampaikan rekapitulasi kehadiran terbanyak ya. Jadi yang berhak mendapat sertifikat sampai dengan pertemuan kali ini itu adalah sekitar 76 orang ya. Ya, 76 orang, artinya yang konsisten bisa 12 ke atas ya, 12 ke atas pertemuannya. Itu sebanyak 76 orang. Nah, jumlah kehadiran peserta terbanyak itu hanya 15. Jadi tidak ada yang 17 full, hanya 15 yang paling tinggi ya. Kemudian total peserta selama seri 1 sampai 16, karena 17 kita ini belum tahu waktu membuat data ini, yaitu sekitar 3.918 peserta ya. Jadi cukup banyak, di atas 3.918 peserta, walaupun juga di sini ada yang dari Kementerian Keuangan juga ya. Jadi banyak juga yang mungkin bea cukai atau Dirjen Perbendaraan atau dirjen yang lain itu mengikuti acara ini. Terima kasih teman-teman semua. Artinya teman-teman yang Kementerian Keuangan masih ikut seperti ini, mungkin pingin pindah eselon 1 dari eselon 1 yang lain ke bea cukai gitu ya. Jadi cukup banyak yang mengikuti, sekitar 1.642 orang. Dan paling banyak yang mengikuti temanya adalah seri 5678 ya, karena memang intinya kelas ini adalah di seri 5678, yaitu menjadi eksportir importir barang penumpang, eksportir importir produk perikanan, menjadi eksportir importir produk pertanian kehutanan, menjadi eksportir dan importir produk mamin, makanan dan minuman gitu ya. Kemudian jumlah kehadiran peserta Zoom itu paling banyak pada seri ke-10 ya. Seri ke-10 yaitu dengan jumlah peserta 316 orang ya. Jadi paling banyak itu adalah seri ke-10. Yaitu justru tentang patroli bea dan cukai. Jadi memang rekan-rekan lebih senang melihat bea cukai lagi pakai seragam lagi ini, sehingga peserta Zoom terbanyak itu adalah justru di pertemuan ke-10, yaitu tentang patroli bea dan cukai. Nah, sedikit Pak Cucu dan teman-teman semua, kami juga sudah melakukan survei ya terkait dengan kelas ekspor impor ini seperti apa gitu ya, supaya ingin menunjukkan hasil dari isian dari teman-teman sendiri gitu.
Dari 17% dari responden itu adalah dari pelaku usaha, 67%-nya itu bergerak di sektor UMKM. Jadi memang yang paling banyak ikut kelas ekspor impor ini adalah 67%-nya adalah justru UMKM. 17%-nya itu adalah dari yang sudah pelaku usaha. Hasilnya adalah 56% sangat puas ya. Jadi dengan kelas eksim ini sangat puas. Di antara komennya ini ya, pertama ini adalah ilmu baru, yang kedua ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga keren, ada yang insight dan ilmu baru, kemudian menambah wawasan juga ilmu yang sangat berguna dalam bidang ekspor dan impor gitu ya, kemudian memahami tentang ekspor impor gitu, kemudian tahu tentang bea cukai dan kegiatan ekspor impor yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga bisa belajar jadi importir satu saat nanti. Amin gitu. Jadi banyak komen-komen yang positif terkait dengan kelas ekspor impor ini. Terima kasih teman-teman semua karena mendukung edukasi yang open kelas gini seperti ini dalam rangka meningkatkan edukasi kepada masyarakat supaya mengenal bea dan cukai, supaya bisa menjadi eksportir dan importir. Nah, rata-rata 79% ini mengenal tahu terkait kelas ekspor impor ini dari media sosial ya. 96% ini dari responden bersedia menyebarluaskan terkait dengan kelas ekspor impor. Artinya bermanfaat menurut teman-teman, akhirnya di 96% itu bersedia menyebarkan terkait ini. 100% malah nih, dari responden menjawab setuju apabila kelas ekspor impor diadakan lagi tahun depan. Dan dengan 40% lebih memilih agar diselenggarakan 10 seri dan 86% memilih dilaksanakan sekali seminggu. Jadi artinya semuanya menginginkan tahun depan ada lagi ya. Dan insya Allah ada lagi karena ini kelas eksim ini menjadi program unggulan dari Kanwil DJBC Sulbaktara. Jadi kami sudah membuat selama desainnya itu sampai 5 tahun Mbak Cucu. Jadi ada terus selama 5 tahun ini ya. Mudah-mudahan pelanjut kita nanti yang melanjutkan gitu, bukan kita terus 5 tahun gitu ya. Dan 40%-nya lebih memilih agar diselenggarakan 10 seri gitu. Jadi ada minta dari 17 dikurangi menjadi 10 seri dan 86% memilih dilaksanakan sekali seminggu. Artinya sudah cocok lah kita sekali seminggu di setiap hari Selasa. Kemudian efek dari kelas ekspor impor ini kami tanyakan juga bagaimana 50%-nya itu sangat baik ya menjawabnya. Artinya menjawab angka 10 ini. Ya. Sisanya itu menjawab 6, 7, 8, 9. Jadi 50% ini memang menjawab yang ini adalah 10 nilai sempurna ya. Kemudian masukannya, saran-sarannya terkaitnya ini adalah banyakan nyebut mantap ya. Kemudian dimulai lebih pagi ya. Ya mulai lebih pagi. Kemudian ini yang Indonesia Timur mungkin ini lebih pagi. Kemudian ada yang komen kelas ekspor impor sangat bermanfaat. Kemudian waktunya ditambah 1 jam per seri agar pertanyaannya peserta bisa terjawab semua. Artinya mintanya 2,5 jam ya. Kemudian berikutnya untuk host mungkin bisa bergantian dengan yang lain. Lebih seru, nggak monoton ya. Lalu narasumber masukkan agar lebih cair dalam penyelenggaraan penyampaian materi dan tanya jawabnya. Artinya banyak kan narasumbernya dianggap tegang ya. Oke, siap. Kemudian sangat sudah bagus, tingkatkan terus kualitas kegiatan seperti ini gitu ya. Kemudian yang menarik adalah perlu dibuatkan risalah pertanyaan dan jawaban yang dibahas pada setiap kelas ekspor impor dan disampaikan kepada peserta melalui email atau WhatsApp. Ya, ini masukan yang sangat keren ya. Kemudian sangat bagus penyelenggaraannya dan pelayanannya terus ditingkatkan. Nah, itu sebagian dari yang saya bacakan hasil survei kita yang dilakukan atau hari kemarin atau 2 hari yang lalu, dan ini sudah direkap oleh teman-teman semua. Intinya Bapak Ibu semua,
kelas Sobat Eksim, niat kami sangat tulus ingin agar bapak-bapak dan ibu-ibu semua Sobat Eksim ini benar-benar bisa menjadi eksportir dan importir. Itu yang utama yang ingin kita dapatkan. Semakin banyak menjadi eksportir dan semakin banyak menjadi importir, itulah kelegaan kami. Data terakhir ya teman-teman, itu ekspor di Sulawesi Utara ini meningkat sekitar 13% year on year-nya. Ya, ini adalah ya berkah juga bagaimana kelas ekspor impor juga bisa menjadi salah satu yang membuat mindset di Sulawesi Utara ini bisa berubah. Bahkan ekspor di Sulawesi bagian utara, yaitu Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, itu tumbuhnya 47%, Pak. Ya, 47% tumbuhnya dibanding year on year. Bahkan indikator kinerja utama saya, ya salah satunya adalah peningkatan ekspor ini, ya dibandingkan dengan tahun lalu. Dan sampai dengan September triwulan ketiga, total ekspor ya sampai dengan saat ini itu 221 triliun. Sementara tahun lalu itu hanya 199,5 triliun. Artinya kita bekerja 3 triwulan atau 9 bulan itu sudah melebihi dari ekspor 1 tahun dari 2021. Dan alhamdulillah IKU saya hijau sekarang gitu ya. Hijau itu dari nilai ekspor. Nah, usaha-usaha inilah yang kami ingin terus dengan edukasi kelas Eksim. Kami juga ada kelas fasilitas namanya, ada juga kelas milenial. Itu adalah bagian dari cara kami untuk meningkatkan ekspor yang ada di Indonesia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada BDK Manado yang dipimpin oleh Pak Cucu dan jajaran yang bisa menyiapkan acara ini dengan sangat bagus. Terlepas tadi ada masukan-masukan untuk ada door prize dan lain sebagainya, insya Allah itu menjadi evaluasi kami dan ke depannya nanti kami akan perbaiki. Sekali lagi Pak Cucu, terima kasih, dan moderator ya. Moderator ini sangat-sangat keren karena bisa membawa suasana menjadi lebih santai, lebih bagus gitu. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Eksim ya, di mana tadi angka-angka ekspor yang saya sampaikan tadi tercapai mudah-mudahan berkat dari bantuan dari Bapak Ibu semua dan berkat juga adanya kelas ekspor impor ini. Jadi ini menurut saya suatu hal yang luar biasa yang bisa jadi kebetulan adanya kelas Eksim triwulan ketiga. Catatan nilai ekspor saya karena punya indikator itu sudah melebihi di triwulan ketiga. Sementara 3 bulan berikutnya tinggal saya panen, itu sisa keuntungannya gitu. Sekali lagi saya atas nama Kakanwil, Pak Erwin Sitomorang mengucapkan terima kasih. Pak Cucu juga dan teman-teman semua. Dan saya berharap kita bertemu lagi di tahun depan. Dan saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan atau ucap kata dan lain sebagainya yang menyinggung Sobat Eksim, mungkin juga Pak Cucu, kemudian moderator dan jajaran di sini. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di bulan depan dengan acara yang lebih baik. Salam Eksim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ansor yang sudah memberikan sambutan sekaligus sebagai closing statement dan closing acara kelas Eksim tahun ini, dan semoga tahun depan akan ada kelas-kelas Eksim selanjutnya. Acara yang berikutnya adalah penyerahan sertifikat narasumber dari Bapak Pucu
udah dari Pak Cucu Puja Setia kepada Pak Ansor. Kami persilahkan kepada Pak. Jadi narasumbernya kepada Pak Aresa Yuanfala. Ya. Kami persilahkan kepada Pak Cucu untuk menyerahkan penghargaan dari BDK Manado kepada narasumber. Monggo silakan Pak. Eh, harus di belum kelihatan ya di Zoom di sekarang kelihatan. Ya, terima kasih kepada Bapak Cucu yang sudah menyerahkan sertifikat kepada narasumber. Kami persilahkan kembali duduk. Kemudian yang selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis sertifikat peserta yang telah lulus dan memenuhi syarat sebagai peserta kelas Eksim. Kepada Bapak Ansor kami persilahkan untuk menyerahkan secara simbolis. Beliau adalah ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak M. Amsor yang sudah memberikan sertifikat kelulusan kepada peserta. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan demikianlah Bapak Ibu semuanya acara pada kesempatan pagi ini sampai dengan siang ini, dan ini diakhiri dengan kelas yang ke-17 yang membahas mengenai barang lartas. Bapak Ibu semuanya, kami selaku pembawa acara moderator memohon maaf apabila selama menemani Bapak Ibu semuanya banyak kekurangan dan kekhilafan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta semua yang telah dengan setia mengikuti kelas Eksim dari episode 1 sampai dengan 17. Kami dari Kanwil DJBC Sulbaktara dan BDK Manado sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi dengan kami di topik-topik yang lain di tahun depan. Bea Cukai makin baik. Saya Subarja memohon undur diri pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.